Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua setelah kita 2 minggu mengisolasi diri di rumah dengan work from home atau dengan belajar di rumah? Gimana? Bete, pusing, atau betah? Apapun keadaannya, kita harus tetap kuat di kondisi seperti ini supaya kita bisa bantu pemerintah, bisa bantu dunia untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke, di video ini sesuai dengan judul yang lo akan baca, gue mau bahas hal yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi gimana sih dan apa cara kita untuk bisa membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 supaya dunia bisa kembali pulih lebih cepat. Dan gue gak akan bahas banyak tentang si COVID-19, dari mana dia berasal, bagaimana penyebarannya, apa saja gejalanya, karena gue yakin teman-teman juga di sini udah baca banyak info tentang si COVID-19 di sosial medianya, baik itu Instagram, Twitter maupun Facebook. Nah, gue akan bahas lewat gambar setelah ini. Jadi, si COVID-19 ini sesuai yang kita tahu, dia berasal dari kota Wuhan, China. Kemudian, setelah beberapa minggu ternyata menyebar. Dia berkeliling ke seluruh dunia, sampai akhirnya mendarat di negara kita, Indonesia. Yang kemudian, negara kita ini jadi kalang kabut menyikapinya. Karena sebelumnya banyak yang beranggapan bahwa si COVID-19 ini nggak akan bisa masuk Indonesia. Indonesia nggak mempan tuh sama corona. Sampai ada yang menyebutkan, karena negara kita dilalui garis khatulistiwa, itu membuat si virus tidak akan bertahan lama. Dan lagi-lagi itu hoax. Sekarang kenyataannya, bahwa yang suspek dari hari ke hari semakin bertambah, dan itu menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat kita. Dan dari banyak sumber berita yang gue baca, gue pun menelaah dampak-dampak apa saja yang terjadi di masyarakat kita. Yaitu ada 3 dampak. Yang pertama adalah panik dan munculnya stigma. Yang kedua, penanganan yang kurang siap. Dan ketiga, perekonomian. Nah, gue akan retas satu persatu dari poin tadi. Yang pertama adalah panik dan munculnya stigma. Sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui tentang COVID-19. Sehingga munculnya perasaan bingung, cemas, dan takut yang masyarakat rasakan. Sampai akhirnya menimbulkan prasangka buruk pada si penderita, perawat, keluarga, ataupun mereka yang nggak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Saat pertama kali pemerintah mengumumkan kasus 1 dan 2, banyak dari warga Indonesia berbondong-bondong membeli kebutuhan sehari-hari, seolah nggak akan ada hari esok lagi. Kemudian, munculnya juga segelintir orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, yaitu menimbun masker. Mereka juga menjual kembali dengan harga yang tinggi dan benar-benar nggak masuk akal. Gue juga nggak ngerti tuh dengan orang-orang yang seperti ini. Kok tega? Tapi ya udahlah, itu udah berlalu dan pemerintah juga udah dengan cepat memerintah jajaran kepolisian untuk mengusut hal itu. Nah, jika panik dan stigma buruk tadi terus terpelihara, maka dampaknya pertama ke perekonomian. Kedua, akan membuat orang-orang yang memiliki gejala seperti COVID-19, mereka ini menyembunyikan sakitnya supaya nggak didiskriminasi. Akhirnya, mereka nggak mencari bantuan kesehatan dengan segera dan tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat. Yang kedua, penanganan yang kurang siap. Kita tahu bahwa angka yang positif dari hari ke hari semakin bertambah. Sampai detik ini, tanggal 31 Maret 2020, dilaporkan bahwa kasus yang terkonfirmasi sejumlah 1.528 dan dalam perawatan ada 1.311, yang sembuh 81 orang dan meninggal 136 orang. Data ini gue ambil dari website resmi kawalcovid19.id. Penanganan yang kurang siap di sini bisa dilihat dari tingginya angka kematian dari hari ke hari. Bahkan rasio kematian negara kita ini tertinggi di Asia. Kemudian yang sekarang kita hadapi adalah sulitnya mendapat penanganan yang cepat bagi mereka yang terdaftar sebagai ODP maupun PDP. Banyak juga rumah sakit yang sudah kewalahan menangani banyaknya pasien yang membludak. Belum lagi masalah kurangnya APD, yang seharusnya APD ini udah dipersiapkan di Indonesia, sehingga para dokter sebagai garda terdepan ini terjamin. Dan gak seperti yang kita lihat sekarang,
Bahkan ada yang pakai jas hujan. Dan itu bener-bener menyedihkan sih. Gua nggak mau bahas ini berlanjut karena untungnya kita punya banyak orang baik yang mau membantu mengadakan APD ini sehingga dokter lebih siap dan terjamin. Dan ketiga adalah perekonomian. Ini bisa kita lihat dari melemahnya rupiah dan banyak karyawan yang dirumahkan. Ternyata bukan hanya Indonesia aja, tapi perekonomian global juga menuju terpuruk loh. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menyiapkan berbagai skema untuk penanganan virus corona. Termasuk kalau negara kita menghadapi kondisi terburuk, yaitu pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga 0%. Nah, dari ketiga dampak ini, barulah kita bisa tarik garis penyelesaiannya. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19? Belakangan ini, banyak masyarakat yang teriak, "Lockdown dong, lockdown!" Tapi faktanya, hal itu adalah jalan yang sampai detik ini masih dihindari oleh pemerintah. Loh, kenapa sih kok dihindari? Teman-teman, nggak semua negara siap untuk melockdown daerahnya. Karena untuk mengambil langkah ini, kita perlu banyak pertimbangan dan juga persiapan. Seperti, pertama, pemerintah harus menyiapkan dana minimal 40% selama masa lockdown. Harus koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah. Ketiga, memiliki peraturan yang jelas selama masa lockdown ini. Terus, menurunnya perekonomian. Adapun selain persiapan, kita juga harus siap dengan dampaknya loh, baik saat masa lockdown maupun setelahnya. Setidaknya, kita harus siap dengan hal-hal seperti transportasi publik terhenti untuk sementara waktu. Nggak bisa keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Pertokoan ditutup kecuali sembako dan farmasi, patroli kepolisian di mana-mana, dan terakhir, mungkin hilangnya pekerjaan. Nah, kalau Indonesia mau lockdown, kita harus siap dengan ini. Dan ingat, bahwa di saat yang bersamaan, ada sektor industri yang justru naik daun dan akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Kita harus siap dengan pergeseran ini dan terus berusaha. Jadi, lockdown atau enggak? Gua rasa untuk sekarang mungkin belum mampu. Lalu, apa solusinya? Bagaimana cara kita untuk bertahan di situasi seperti ini agar semuanya lekas pulih? Kita hanya perlu peduli dengan siapapun dan apapun. Emang bisa virus begini hilang hanya dengan peduli? Loh, bisa. 1, kita harus lupakan budaya untuk saling menyalahkan ke siapapun. Bukan saatnya nih kita nyalahin pemerintah atau yang lain. Karena kalau udah gini, kita harus ikut bergerak juga. Yang kedua, be positif. 3, yuk ajak saudara, teman, tetangga, siapapun untuk ikut stay at home, jaga kesehatan dan juga kebersihan di rumah. 4, share hal-hal bermanfaat di sosial media kalian ya. 5, physical distancing jika harus terpaksa keluar rumah dalam keadaan darurat. 6, biasakan untuk tidak menyentuh apapun di luar sana, karena virus rentan untuk menempel dimanapun. 7, biasakan setelah pulang, sebelum menyentuh apapun dan siapapun, termasuk anggota keluarga, untuk cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan ganti pakaian kita. Dan yang ke-8 adalah, yuk lakukan hal-hal menyenangkan di rumah dengan keluarga. Jadi gimana? Yuk kita lakukan semua hal untuk membuat semuanya lekas pulih. Gimana penjelasan tadi? Udah cukup dimengerti kan? Nah, buat teman-teman semua, kita semua harus tetap sehat, kita semua harus tetap bersih. Kita jaga jarak, bukan social distancing tapi physical distancing. Terima kasih udah nonton videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.